Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Pena Pencari Hikmah. Kali ini kita akan bahas Perang Badar Jilid 3. Jangan lupa sukai video ini, komen, dan berlangganan, serta bagikan video ini agar bermanfaat bagi semua. Bara perang mulai menyala. Yang pertama kali menyulut bara peperangan adalah Al-Aswad bin Abdul Asad Al-Makhdumi, seorang lelaki yang perangainya kasar dan buruk akhlaknya. Ia keluar dari barisan pasukan Quraisy seraya berkata, "Aku bersumpah kepada Allah, aku benar-benar akan mengambil air minum dari kolam kalian, atau aku akan menghancurkannya, atau lebih baik aku mati karenanya." Kedatangannya langsung disambut Hamzah bin Abdul Muttalib. Setelah saling berhadapan, Hamzah langsung menyambarnya dengan pedang sehingga kakinya putus di bagian betis dan darahnya muncrat mengenai rekan-rekannya. Setelah itu Al-Aswad merangkak ke kolam hingga tercebur di dalamnya. Tetapi secepat kilat Hamzah menyabetnya sekali lagi tatkala ia berada di dalam kolam. Sahabat Pena Pencari Hikmah, inilah korban pertama yang kemudian menyulut api peperangan. Setelah itu muncul 3 penunggang kuda Quraisy yang handal yang berasal dari satu keluarga, yaitu Utbah bin Rabi'ah, Syaibah bin Rabi'ah, dan Al-Walid bin Utbah. Tatkala mereka benar-benar sudah keluar dari barisan, maka mereka meminta untuk adu tanding. Maka muncul 3 pemuda Ansar, yaitu Auf bin Al-Harith, Muawid bin Al-Harith. Ibu mereka berdua adalah Afra dan Abdullah bin Rawahah. "Siapakah kalian ini?" tanya 3 orang musyrik. "Kami orang-orang dari Ansar," jawab 3 orang muslim. "Aku menginginkan orang-orang yang terpandang. Kami tidak membutuhkan kalian. Kami hanya menginginkan kerabat pamanku." Lalu ada di antara orang-orang musyrik itu yang berseru dengan suara lantang, "Hai Muhammad, keluarkan orang-orang yang terpandang yang berasal dari kaum kalian." Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Bangunlah wahai Ubaidah bin Al-Harith, engkau Hamzah, dan engkau Ali." Tatkala 3 orang muslim ini berdiri dan menghampiri 3 orang musyrik itu, mereka bertanya, "Siapa kalian ini?" Setelah pertanyaan ini dijawab, mereka pun berkata, "Memang kalian orang-orang terpandang." Ubaidah yang paling tua di antara mereka berhadapan dengan Utbah bin Rabi'ah, Hamzah berhadapan dengan Syaibah bin Rabi'ah, dan Ali berhadapan dengan Al-Walid. Sahabat Pena Pencari Hikmah, Hamzah dan Ali tidak terlalu kesulitan melibas lawan tandingnya. Lain halnya dengan Ubaidah dan lawan tandingnya. Masing-masing saling melancarkan serangan hingga 2 kali, dan masing-masing melukai lawannya. Kemudian Hamzah dan Ali menghampiri Utbah lalu membunuhnya. Setelah itu mereka berdua memapah tubuh Ubaidah yang sudah lemah karena kakinya tertebas hingga putus. Ia sama sekali tidak mengeluh hingga meninggal dunia di As-Safra 4 atau 5 hari setelah Perang Badar di tengah perjalanan pulang ke Madinah. Pada saat itu Ali bersumpah kepada Allah hingga karenanya turun ayat tentang kiprahnya. "Hadzani khamsan ikhtasamu fi rabbihim." Inilah 2 golongan, golongan mukmin dan golongan kafir yang bertengkar. Mereka saling bertengkar karena Rabb mereka. Kesudahan adu tanding ini merupakan awal yang buruk bagi orang-orang musyrik karena mereka kehilangan 3 orang penunggang kuda yang diandalkan dan sekaligus komandan pasukan mereka hanya dalam sekali gebrakan saja. Kemarahan mereka menggelagak, lalu mereka menyerang pasukan muslimin secara serentak dan membabi buta. Sahabat Pena Pencari Hikmah, setelah memohon kemenangan dan pertolongan kepada Allah, memurnikan niat dan tunduk kepadanya, maka orang-orang muslim menghadang serangan orang-orang musyrik yang dilancarkan secara bergelombang dan terus-menerus. Mereka tetap berdiri di tempat semula dengan sikap defensif. Namun cara ini cukup ampuh untuk menjatuhkan korban di kalangan orang-orang musyrik. Tak henti-hentinya mereka berseru, "Ahad, Ahad." Semenjak usai meluruskan dan menata barisan pasukan muslimin, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tak henti-hentinya memohon kemenangan kepada Allah seperti yang telah dijanjikannya, seraya bersabda, "Ya Allah, penuhilah bagiku apa yang Engkau janjikan kepadaku. Ya Allah, sesungguhnya aku mengingatkanmu akan sumpah dan janjimu." Tatkala pertempuran semakin berkobar dan akhirnya mencapai puncaknya, maka beliau bersabda lagi, "Ya Allah, jika pasukan ini hancur pada hari ini,
tentu engkau tidak akan disembah lagi, ya Allah, kecuali jika memang engkau menghendaki untuk disembah untuk selamanya setelah hari ini. Sahabat pena pencari hikmah, begitu mendalam doa yang beliau sampaikan kepada Allah, hingga tanpa disadari selendang beliau jatuh dari pundak. Maka Abu Bakar memungutnya lalu mengembalikan ke pundak beliau seraya berkata, "Cukuplah bagi engkau wahai Rasulullah untuk terus-menerus memohon kepada Rabb engkau." Lalu Allah mewahyukan kepada para malaikat, "Sesungguhnya aku bersama kalian, maka teguhkanlah pendirian orang-orang yang telah beriman. Kelak akan aku nyatukan rasa ketakutan ke dalam hati orang-orang kafir." Lalu Allah mewahyukan kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, "Sesungguhnya aku akan mendatangkan bala bantuan kepada kalian dengan 1000 malaikat yang datang berturut-turut." Sahabat pena pencari hikmah, artinya para malaikat itu datang secara bergelombang. Sebagian datang lalu disusul sebagian yang lain, tidak datang serentak dalam satu waktu. Tiba-tiba Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam diserang kantuk hanya dalam sekejap saja. Kemudian beliau mendongakkan kepala seraya bersabda, "Bergembiralah wahai Abu Bakar, inilah Jibril yang datang di atas gulungan-gulungan debu." Sahabat pena pencari hikmah, dalam riwayat Muhammad bin Ishaq disebutkan, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Bergembiralah wahai Abu Bakar, telah datang pertolongan Allah kepadamu. Inilah Jibril yang datang sambil memegang tali kekang kuda yang ditungganginya di atas gulungan-gulungan debu." Kemudian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam keluar dari pintu tenda, melompat dari sana dengan mengenakan baju besi seraya membaca ayat, "Sayuhzamul jam'u wa yuwallunad dubur." Golongan itu pasti akan dikalahkan dan mereka akan mundur ke belakang. Kemudian beliau memungut segenggam pasir lalu mendekat ke arah pasukan Quraisy sembari bersabda, "Wajah-wajah yang buruk." Kemudian beliau menaburkan pasir itu ke wajah-wajah mereka, sehingga tak seorang pun orang musyrik melainkan matanya atau tengkuknya atau mulutnya pasti terkena pasir tersebut. Tentang hal ini Allah menurunkan ayat, "Wa ma ramaita iz ramaita walakinnallaha rama." Dan bukan kamu yang melempar tatkala kamu melempar, tetapi Allah yang melempar. Serangan balik. Pada saat itu beliau mengeluarkan perintah pemungkas kepada pasukan muslimin agar mengadakan serangan balik seraya bersabda, "Kokohkanlah." Lalu beliau memompa semangat mereka untuk terus berperang dengan bersabda, "Demi diri Muhammad yang ada di tangannya, tidaklah seseorang di antara mereka berperang pada hari ini, berperang dengan sabar, mengharap keridhaan Allah, maju terus pantang mundur, melainkan Allah memasukkannya ke dalam surga." Beliau membangkitkan mereka lagi. "Bangkitlah menuju ke surga yang luasnya seluas langit dan bumi." Pada saat itu tiba-tiba Al-Umair bin Al-Hammam berkata, "Bakin, bakin." "Apa yang membuatmu berkata bakin-bakin?" tanya beliau. "Tidak, demi Allah wahai Rasulullah, ini hanya sekedar harapan agar aku termasuk penghuninya." Beliau menjawab, "Sesungguhnya engkau memang termasuk penghuninya." Ia mengeluarkan beberapa korma dari tabungnya lalu memakan sebagian. Namun ia segera melemparkan sambil berkata, "Jika aku masih hidup dan masih memakan kormaku ini, maka ini adalah kehidupan yang amat lama." Kemudian ia menyerbu musuh hingga terbunuh. Pada saat itu Auf bin Al-Harith juga bertanya kepada beliau, "Wahai Rasulullah, apa yang membuat Rabb tersenyum terhadap hambanya?" Beliau menjawab, "Jika ia menjulurkan tangannya ke tengah pasukan musuh tanpa mengenakan baju besi." Maka seketika itu pula Auf melepaskan baju besi yang dikenakannya lalu melemparkannya begitu saja. Kemudian ia memungut pedang dan menyerang musuh hingga terbunuh. Sahabat pena pencari hikmah, kemudian beliau mengeluarkan perintah agar mengadakan serangan balik, sebab serangan musuh tidak lagi gencar dan semangat mereka sudah mengendor. Langkah bijak ini ternyata sangat ampuh untuk mengkokohkan posisi pasukan muslimin. Setelah mendapat perintah untuk menyerang, maka mereka pun melancarkan serangan secara serentak dan gencar, mencerai-beraikan barisan musuh hingga jatuh korban bergelimpangan di pihak musuh. Semangat mereka semakin berkobar setelah melihat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam terjun ke kancah sambil mengenakan baju besi perangnya dan berteriak dengan suara lantang membacakan ayat, "Golongan itu pasti akan dikalahkan dan mereka akan mundur ke belakang." Sahabat pena pencari hikmah, orang-orang muslim bertempur hebat dengan bantuan para malaikat. Disebutkan dalam riwayat Ibnu Sa'ad dari Ikrimah, ia berkata, pada saat itu ada kepala orang musyrik yang terkulai tanpa diketahui siapa yang telah membabatnya.
Ada pula tangan yang putus tanpa diketahui siapa yang membabatnya. Ibnu Abbas berkata, tatkala seseorang dari pasukan muslimin berusaha keras menghabisi salah seorang musyrikin di hadapannya, tiba-tiba ia mendengar suara lecutan cambuk di atasnya dan suara seorang penunggang kuda yang berkata, "Majulah terus wahai Haizum." Lalu orang muslim itu memandang orang musyrik di hadapan yang sudah terjerembab. Seorang Ansar yang melihat kejadian ini menuturkan kepada Rasulullah SAW. Maka beliau bersabda, "Engkau benar, itulah pertolongan dari langit yang ketiga." Abu Daud Al-Mazini berkata, selagi aku mengejar salah seorang musyrikin untuk menebasnya, tiba-tiba kepalanya sudah tertebas sebelum pedangku mengenainya. Aku sadar bahwa rupanya ia telah dibunuh seseorang selain diriku. Ada seorang Ansar datang membawa Al-Abbas bin Abdul Muttalib sebagai tawanan. Al-Abbas berkata, ada seorang Ansar datang membawa Al-Abbas bin Abdul Muttalib sebagai tawanan. Al-Abbas berkata, "Demi Allah, bukan orang ini yang tadi menawanku. Tadi aku ditawan seorang lelaki botak yang wajahnya sangat tampan menunggu seekor kuda yang gagah. Aku tidak pernah melihatnya ada di tengah-tengah mereka." Orang Ansar itu menyahut, "Akulah yang telah menawannya, wahai Rasulullah." Rasulullah bersabda, "Diamlah kamu, karena Allah telah membantumu dengan seorang malaikat yang mulia." Sahabat pena pencari hikmah, setelah melihat apa yang dialami orang-orang musyrik tatkala berhadapan dengan pasukan muslimin yang dibantu para malaikat, maka iblis yang berbentuk Surakah bin Malik bin Ju'shum, yang semenjak semula memang menyertai pasukan Quraisy, segera beranjak untuk melarikan diri dari kancah. Al-Harith bin Hisham yang melihat gelagatnya itu hendak memegangnya. Tentu saja ia mengira iblis itu benar-benar Surakah. "Mau kemana kamu Surakah?" tanya Al-Harith. "Bukankah engkau pernah berkata bahwa engkau akan menjadi pendukung kami dan tidak akan meninggalkan kami?" Namun iblis itu memukul dada Al-Harith hingga membuatnya terjengkang. Kemudian Surakah menjawab, "Sesungguhnya aku telah melihat apa yang tidak kalian lihat. Sesungguhnya aku takut kepada Allah. Siksaan Allah benar-benar amat pedih." Setelah itu ia lari dan menceburkan dirinya ke laut. Kekalahan telak.